Apa yang terikat di bumi juga terikat di surga. Tema hari ini Tuhan sangat menguatkan kami. Biarlah dengan pujian satu penyembahan di mana kita utarakan isi hati kita, ku tetap mencintai, ku tetap cintai Engkau Tuhan. Sementara lagu dikumandangkan di tengah-tengah, kita akan melihat kronologi dari kisah si Hutema, orang buta yang sejak lahir, dengan banyak percakapan-percakapan. Kita masuki pujian, ku tetap cinta. Ini kerinduan kami Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Indah harapan kami Tuhan. Kami sujud datang mengagumi. Tetap setia, Ajari kami setia. ku tetap setia. Walaupun apapun yang terjadi, Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yesus, terlalu banyak pertolongan-Mu Tuhan. Yang Tuhan telah beri, Dan kami masih menjadi benih di dalam takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku miliki. Kau selalu memperhatikan kami dengan pertolongan-Mu. Inilah Tuhan untuk buruh jiwa kami. Seluruh hidupku Seluruh hidupku, yang ku tetap ku letakkan daratan, yang ku tetap dan aku tetap setia dan cinta akan hanya. Yohanes pasal 3 ayat 1-40. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakannya semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya
yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawab orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di mana dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang ini adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir sudah buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tuanya itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkannya. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadi buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi
tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu, kata mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar dan bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya. Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang di dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. Saudara, percakapan-percakapan ini disimpan di dalam loh hati kita, karena percakapan ini akan masuk di dalam hubungannya 6, tanggal 6. Kita akan masuk di dalam penyembahan besar-besaran. Apakah kita seperti ini? Karena tema hari ini adalah terikat di bumi, terikat di surga. Nah, kita lihat tayangannya. Saudara, satu film yang saudara tahu bahwa orang ini buta sejak lahir. Dari kandungan sudah buta. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin? His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. As long as it is day, he must keep on doing the work of him who sent me. Night is coming, when no one can work. While I am in the world, I am the light for the world. After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes. Go and wash your face in the pool of Siloam. This name means sent.
So the man went, washed his face, and came back, seeing. His neighbors then, and the people who had seen him begging before this, asked, "Isn't this the man who used to sit and beg?" He's the one. No, he isn't. He just looks like him. I am the man. How is it that you can now see? The man called Jesus made some mud, rubbed it on my eyes, and told me to go to Siloam and wash my face. So I went. And as soon as I washed, I could see. Where is he? I don't know. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Di nama Tuhan. Malam hari ini menguatkan kita. Saya mau saudara, hari ini saya ingin sekali saudara akan mengerti bahwa arti dari hidup yang sesungguhnya terikat di bumi, terikat di surga. Saudara, kita akan lihat tayangan gambar dahulu. Mengapa di situ ada orang yang dirantai? Dosa dirantai. Justru jangan main-main, karena Tuhan ingin saudara sebelum dihakimi kita hidup di dalam kebenarannya. Dan jangan main-main lagi. Amin. Kalau orang buta tadi sejak lahir Tuhan unjung dan masuklah kamu ke Siloam, itu adalah yang diutus. Apakah kita mau menjadi utusannya? Itu kan milik hamba Tuhan. Waduh, Budi itu urusan Budi. Tidak. Nggak sikit emang. Karena aku mau. Aku yang mengutus kamu. Aku bisa apa, Bu? Sama. Saya bisa apa? Saya tidak tahu apa-apa, saudara. Tapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Gara-gara saya masuk ke bumi ini, saya sudah mual. Jujur, tapi saya tidak fitan ini. Kemarin saya lihat belantung-belantung, melihat mukanya penuh dengan, pokoknya menjijikkan sekali. Kita pelayanan, saudara, sangat tidak menyenangkan. Dan itu terbawa dengan memori saya. Saya manusia, saya lemah. Tapi kita harus siap diutus. Dan pengutusan itu tidak hanya Tuhan berkata Yohanes, tidak. Maka itu kamu harus berpuasa dan kamu harus baik, ambil tanah dan lain. Bukan. Itu perlengkapanmu supaya rumahmu tidak dipegang atau diinjek-injek oleh kuasa kegelapan. Diutus itu artinya adalah apa yang kamu terikat di bumi itu juga terikat di surga. Kenapa? Karena kita yang punya sertifikatnya, saudara. Kita yang punya sertifikat di surga. Kita ini tempat kita itu surga, saudara. Jadi kita tidak. Orang bilangnya apa ya? Oh, kita ini lahir di dunia. Kesempatan kita hidup itu cuma sekali. Dan tidak ada kloning-kloningan, saudara. Tapi iblis nanti akan mengoning. Kita tidak mau ke sana. Kita mau cukup hidup itu satu kali. Tapi kita tahu bahwa yang terikat di bumi itu apa? Perbuatanmu, cintamu sama Tuhan. Aku mengutus kamu lahir ke dunia. Apa kerjamu? Wah, aku ya biasa-biasa aja. Nanti aku menikah, terus aku punya anak, anakku berhasil. Sudah, tidak bisa, sudah. Tugas agama itu adalah menyelesaikan utusan itu. Mengapa Tuhan memakai tanah? No, itu sin. Karena Tuhan tahu rantai-rantai ini siap mematikan semua saraf dan roh tubuh, roh jiwa kita. Mengapa Tuhan memakai tanah dan ludah? Menjijikkan itu? Tidak. Karena manusia diciptakan dari lalu siapa yang mengembuskannya? Tuhan. Hambaannya Tuhan. Oh, apa Tuhan? Kasarnya gitu, saudara. Kita itu mensyukuri, saudara, bahwa Tuhan itu memberikan waktu yang indah untuk kita. Tapi kadang kita seperti murid Tuhan Yesus, ya, mengadili. Lihat, orang kemana Tuhan? Urepe hidup gak karuan. Gonta-ganti pacar. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Kamu tidak perlu menghakimi. Bagaimana Tuhan berkata, kamu pergilah ke Siloam. Aku utus kamu. Tapi kita selalu mengata-ngatai orang. Tidak boleh, saudara. Justru kalau kita melihat orang itu tidak benar, kita berdoa di mata-mata, tutup
kita tunduk kepala. Dan jangan terbawa arus. Tahu terbawa arus, kita merasa kasihan. Ada satu kesaksian, saudara. Apa yang terikat di bumi itu akan menjadi kenyataan. Ya. Kita ini tetangga. Ya. Setiap pagi selalu senyum, Suatu hari dia ketemu sama orang itu. Ini beda, bukan suami istri tapi laki perempuan. Di mana ya? Mulai mikir loh. Di mana? Ternyata dia sakit. Begitu sakit dia tolong sudah sampai sembuh. Nah, dengan semakin dekatnya ini, saudara, hubungan mereka makin apa? Mengerti isi hati kita. Kamu tuh suka aneh sambal pecel, kamu tuh suka aneh rujak apa cingur, kamu. Jadi semua ini saling memahami satu dengan yang lain. Tapi saudara harus ingat, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Kalau pikiran kita tidak benar, itu akan berbahaya sekali, saudara. Apalagi mencurigai, saudara. Tetangganya bilang semua, pacaran deh. Dan itu urusan mereka sama Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi siapapun. Mengalir aja, saudara. Buat apa kita mengurusi diri sendiri, tidak bisa. Urusi diri sendiri, intinya seperti itu. Tapi ini punya tangga, satu desa satu tahu. Pasti ini mereka akan berpacaran. Hanya dengan seiringnya waktu, si perempuan ini berdoa. Laki-lakinya juga berdoa. Dengarkan baik-baik ya. Saya itu, dia berdoa. Doanya begini. Dengarkan, yang laki-laki. Tuhan Yesus, saya berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Dari belum. Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum 40 hari loh, saudara. Saya cuma minta Tuhan, tolong jodohkan dia dengan saya. Siapa yang mendahului dulu? Halo? Siapa yang mendahului? Manusia atau Tuhan? Boleh? Boleh? Tidak boleh, saudara. Tak bisa. Tanya sama Tuhan dulu. Tuhan, boleh tidak saya puasa 40 hari? Tujuan saya adalah supaya bisa tenang. Kalau Tuhan izinkan saya dekat dengan dia, itu bukan suatu kebetulan. Tapi belum tentu itu menjadi pasangan. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Seperti tadi, kamu dikasih mujizat pasaran kan gitu. Siapa yang ngasih? Tuhan Yesus. Di mana saya tidak tahu. Sama, kita tidak tahu masa depan kita, saudara. Siapa yang tahu masa depan kita ke depan? Tidak tahu. Tapi program hidup, program kerja itu ada. Ini tidak gini, nanti aku untung gini, aku pasti ini. Tadi peringkat aku bisa kerja, masih naik-naik. Itu bisa. Tapi yang menentukan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Hanya dia berdoa gitu saja. Pagi, siang, malam 40 hari terus. Tapi yang perempuan ini begini saja. Tuhan, saya tergerak hati saya puasa 40 hari. Tapi dia tidak ikut-ikut yang laki itu saja. Dia bilang gini, Tuhan, saya itu hidup sendiri. Papa tidak ada, mama tidak ada. Tapi saya dekat dengan orang itu, saya merasa nyaman. Kalau Tuhan izinkan dia menjadi saudara saya, biarlah dia jadi saudara saya. Jangan ada pikiran-pikiran yang tidak. Tapi kalau itu menjadi hubungan menjadi lebih erat, mungkin menjadi suami saya, Tuhan juga berikan saya kekuatan supaya jalan ini menjadi indah. Nah, jadi itu, ada panggilan si perempuannya di luar negeri, ya 3 bulan. Mereka nangis, bodoh nangis, saudara. Akhirnya si laki-laki ini mengambil keputusan, Tuhan, aku tidak mau lepaskan ini perempuan. Kalau memang ini jodohku, biarlah apapun yang terjadi hari ini, aku pasti senang terus. Senang terus ya, senang terus. Jadi mau pisah itu senang terus gitu. Loh, kok benar ya? Aku kok senang terus. Siapa yang mendahului? Halo, manusia apa Tuhan? Manusia. Tapi kalau perempuan ini gini, Tuhan, aku disuruh ke luar negeri 3 bulan. Itu apa? Ya sudahlah, ini adalah pelajaran buat saya. Saya harus belajar mengejar masa depan saya. Tak serano ya Tuhan. Termasuk juga dia, lindungi dia. Karena kita biasanya bertemu dan saling menasihati. Sekarang saya ada di luar. Saya berserah pada
Kalau ini menjadi kehendak-Mu, saya harus ke sana, saya juga harus ke sana. Nah, jadi perempuan ini tidak mau mengambil keputusan sendiri. Dia takut salah untuk melangkah. Akhirnya selama 3 bulan sudah berjalan, ya, cepat sekali. Si laki-laki ini, saudara, hanya berdoa, Tuhan, kok lama 3 bulan? Ternyata ditunda lagi 1 tahun. Umurku wis tuwek, Tuhan, tua. Wis Tuhan, gini aja, kalau Tuhan izinkan saya sama dia, tak apa-apa, tak tungguin. Tapi ya enggak, ya Tuhan cariin lagi yang baru. Karena umurku sudah tua, Tuhan. Ini apa? Ya, saya tak punya anak. Loh, ini laki, loh. Jadi pikirannya dia mengelola sendiri seakan-akan hidupnya bahagia. Tapi sesungguhnya dia mengatur diri dia sendiri dengan pola berpikir dia. Tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia percaya, tapi dia ngatur Tuhan. Akhirnya, tidak lama kemudian ketemu dengan si gadis, ya, karena masih lebih muda. Dia baik sekali menolong sampai dia sakit, sering sakit-sakit aja. Dia kasih obat, kasih apa, karena memang betul-betul dia dokter. Akhirnya terjadilah dan dia berkata, Tuhan, aku tak nikah sama ini. Siapa yang mendahului? Halo? Siapa yang mendahului? Manusia. Apa kata? Jangan lu. Enggak. Kamu harus masuk ke Siloam. Aku mengutus kamu lebih dulu. Tapi dia tidak mau sudah diutus. Dia merasa bahwa dirinya, pokok ini mantap aku. Sudah pokoknya aku sudah kasih tanda-tanda. Nah ini sudah. Makanya kalau berdoa jangan kasih minta tanda-tanda yang aneh-aneh. Hal itu akan terjadi sesuatu iblis bisa pakai. Benar nggak? Jadi kalau kita minta Tuhan tak serano semua. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Nah, sekarang kita masuk di dalam alur ceritanya. Mengapa mulai Tuhan Yesus berkata berarti itu ada utuh turunan. Ya. Sing salah sopo Tuhan siapa? Orang itu atau apa orang tuanya? Tuhan berkata apa? Bukan salahnya orang itu. Juga bukan salahnya orang tua. Mengapa? Karena karya Allah Bapakku harus terjadi dalam kehidupan orang itu, dipakai. Nah, sekarang kita masuk dalam alur cerita ini. Kisah ini seperti kita. Kita ini buta dari masa depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang dalam buta itu dari dulu kita sorot terus, saudara. Gak pernah seneng. Beli baju jarang, asalnya gitu ya. Kaki kejar kepala, kepala kejar kaki. Berarti apa? Kalau kita mau menerima, saudara, hidupmu itu adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan itu mempertanggungjawabkan. Dulu hidupmu kayak gini, aku akan ganti kamu semua. Apa yang menjadi kerugian? Kalau semua orang diberkati, kamu geletak kasarannya, tidak ada berkat, kacau keadaan, aku akan bertanggung jawabkan. Aku tidak pernah berutang padamu. Amin. Jadi saudara jangan merasa bahwa diri saudara itu tidak mampu. Hidup kita ini milik Tuhan, saudara. Setiap kali kita ingat ini sudah terikat di bumi, terikat di surga. Kalau perilaku kita karpe dewe, ngatur karpe dewe, sak suka-suka, jangan. Dan lagi kalau apa ya, Bu, tokoku tuh ini ada kesaksian, tapi jangan tersinggung, tidak ada di sini. Kenapa ya, Bu? Tokoku tuh sungopi, Bu. Ya, karena ada bunga-bunganya. Aku tidak pernah dukung, Bu, sama sekali. Sungopi aku sudah tidak perlu membuktikan. Saya tidak perlu minta bukti itu. Yang penting caranya bagaimana, solusinya kan gitu. Oh ya, apa Bu solusinya? Ambil tanah dan air didoakan. Mengapa harus pakai tanah, Bu? Kita sadar pada bagiannya asal mulanya dari apa? Tanah. Mengapa kok pakai air, Bu? Tuhan itu air hidup, ada firman-Nya sesuai. Ya udahlah, sudahlah itu, tapi kayak gak pas gitu. Nah itu saya. Jadi apa yang kamu tanam di bumi terikat. Aku gak percaya omongan Ibu Diti. Ibu Diti ngarang-ngarang. Kalau saya ngarang, saudara, saya berhak apa, saudara? Ambil tanah dan airnya dengan hati yang tulus.
Dari mana, saudara? Karena apa yang kita lakukan di bumi, Allah tahu. Di surga pun Allah tahu. Kamu diberkati, kamu dikuatkan imannya. Hanya sudah kita mau habis. Bunganya tuh 2 meter. 2 meter, bayangin 2 meter berarti berapa? Sana ya, sini sana 2 meter ya. Nah, terus dia bilang gini, ini tiba-tiba suaminya datang. Sing jare nenek kembange yang pendeta omong sindi. Saya dengar lah. Jadi kalau saya mau, saya enggak ingat terikat di bumi dan di surga. Mungkin saya mau, gini loh kok, gini loh Pak. Saya nama, kenapa karena Tuhan enggak suruh. Terus dia datangin lagi. Slogan itu saja, slogan dintengi. Gak ada kembang, gak ada laki. Kuping gak ada jauh kembang. Diinjek kakinya suami. Udah cerewet namanya. Teman-teman. Menurut beli melayani kapok. Tuh, kalau pendeta dia pakai no. Dan ini telinga saya juga kering gitu ya, geli. Tapi saya sambung tuh tidak suruh. Jadi aja. Saya itu udah kita pengurapan, besok kita doa ya. Kita doa berkat tempat. Ya, terus kita buat duduk di bawah, kita doa, kita masuk penyembahan. Waktu dia berdoa penyembahan, saudara, dia melihat ada malaikat jalan, ya. Dan malaikat itu jalan tepat di tempat kamar dia, dan dia memakai pedang. Saking takutnya, dia bilang sama istrinya, sebentar lagi aku mati. Kamu udah ngomong udah mau antin pecah-pecah gak karuan gitu. Kamu tuh mabuk nih, makanya jangan minum sembarang. Terbuka aja, ternyata orang ini suka gini aja. Dan waktu kita tumpang tangan, roh kuasa, wari juga orang takut. Nah terus saya mau apa? Tapi Tuhan, ini roh keluar Tuhan. Ikuti. Nah, saya ini pelepasan di sini kok suruh ikuti. Ya sudah, Tuhan yang ngutus, bukan saya yang mau. Siapa yang mau suruh lepas? Bukan saya. Ikuti. Tapi malaikat di depan saya. Jadi ini orang ini malaikat ini saya. Jadi kayak ular naga panjang, ikuti saja mana. Saya dari satu tempat ya. Nah, dia bilang gini, aku ini suka sekali dengan air terjun ini. Ternyata air terjun ada penunggunya, saudara. Perempuan telanjang, rambutnya panjang. Begitu dia buka begini, saudara, ular di mana-mana. Tapi dia tidak terasa. Aduh, aku suka, indah sekali. Karena dia terbuai, bukan kecantikan ya, tapi ada jodohnya di sana. Makanya kalau kita di suatu tempat, ininya itu hati-hati. Karena itu penguasa roh tidak kelihatan, saudara. Jadi ikat rohnya di situ. Akhirnya barulah ketahuan, pantesan. Ternyata rohnya terikat di tempat air terjun ini. Terus apa yang saya berbuat, Tuhan? Besok kamu harus datang ke air terjun. Waduh, Tuhan. Mosok perang dalam hati saya. Berdoa terus, Tuhan, saya harus bagaimana, Hanya besok saya ditunjukin. Saya tidak minta, tapi orang itu menunjukin, Bu, ini loh air terjunnya bagus sekali. Menurut Ibu ini ada penunggunya enggak? Itu saja. Saya melihat ini orang ini opo ya, buatnya orang bilang gitu. Saya bilang ini, Tuhan, apa yang terikat di bumi, di surga pun juga tak serano semuanya. Akhirnya sudah tidak apa-apa, kita sudah lama di sini, yuk kita jalan di tempat lain. Enak sekali, ya enak sudah barang rambut yang panjang itu dikeloni, dipikir, rohnya terus tarik masuk. Siapa yang mau? Saya nggak mau. Istrinya juga malah nggak suka, dia nggak suka air terjun, nggak suka. Hanya dia bilang, ya sudah Bu, karena Ibu yang minta pulang, ya aku pulang. Marah gitu. Hanya sudah dalam perjalanan, saya bilang,
kau yang maju lebih dulu ya, bukan saya. Dibuka. Ya, bukan. Oh, di dalam hidup manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Ketika tubuh ini menerima kenyataan hidup ini, harus terima. Tapi kamu kan tidak pernah terima. Kamu merasa bahwa hidup itu miskin terus. Sekarang ini sudah dapat berkat sedikit aja, sudah melambung. Sudah kesombongannya mulai berjalan. Hingga akhirnya rohnya itu ditawan. Rohmu, dimana? Terus pantas sama. Jadi dia itu nangis. Dia nangis sama istrinya. Pantas sama, ada malaikat bawa pedang. Sebentar lagi aku mati, gitu. Enggak. Maksudnya Tuhan itu menunjukkan malaikat itu ada malaikat Mikael. Ini waktunya rohmu dikembalikan. Oh, rohnya dikembalikan ya? Ya. Jadi sekarang ini lepas no ikatan di bumi ini, merasa kamu miskin, kamu merasa tidak mampu, merasa apa. Lepas no semua. Ya wis Bu, tak kira aku ikut Tuhan itu jadi miskin. Nah itu karena kata-katamu sendiri. Sebetulnya Tuhan memberkati hidupmu. Ya hanya dia mengakui, ya memang saya seperti itu. Dibuka Ustaz. Kalau Tuhan yang bicara, kita konsul itu rasa tidak tahan, hati menangis. Itu pengakuan. Jadi saja menangis, hanya dia pelepasan, rohnya dikembalikan, dan Tuhan bilang, tidak perlu ke air terjun. Karena itu bukan bagian. Kenapa? Itu pelata lain. Dan tidak ada urusan dengan kita. Sama dengan murid Tuhan Yesus. Mengapa dia tanya bahwa ini apa kena kutuk dari orang tua atau dia tidak ada hubungan apa-apa. Jadi setiap pribadi manusia itu pasti mengalami hal seperti itu, saudara. Tapi saudara tahu bahwa semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan dia akan menemui seperti orang buta ini. Tuhan itu harmonis dan berbelas kasih kepada kita. Jadi kita tidak perlu takut kalau hidup kita ini beda dengan si A. Terus hidup kita selalu gini atau begitu. Ketika kita menjadi miliknya, kita diangkat ke atas. Amin. Dan bukan berarti kalau kita diangkat ke atas, kita kaya raya gitu. Itu hak Tuhan. Kalau bisa dipakai dengan kaya raya, itu hak Tuhan juga. Jadi apa yang terikat di bumi, Tuhan itu akan memberikan jalan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita dengan pelajaran orang buta sejak lahir ini, itu menandakan bahwa hidup manusia itu di dalam tangan Tuhan. Betul enggak? Jadi apapun yang kamu alami, ya loh, aku dulu saya gini. Pernah enggak saya digeruk kayak gitu? Tak pernah senang. Puji Tuhan. Kenapa? Allah mau berkarya dalam hidupmu. Dia akan datangi kamu. Dia akan berikan mujizatnya. Loh, siapa yang enggak suka? Jadi mari sekarang ini jangan memilah-milah. Aku kok gini, kamu kok kayak gitu. Lewat ono, saudara. Amin. Lewat ono. Syukur ono apapun yang terjadi. Karena Tuhan akan mempertanggungjawabkan semua perkaramu. Gak pernah dilupakan. Sehelai rambut, saudara bisa ngambil satu helai rambut, banyak saudara, susah. Satu saudara. Tuhan mempertanggungjawabkan, saudara. Amin. Jadi saudara tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan berkarya atas hidup. Mari kita lihat ayat emasnya apa, saudara ya? Yohanes pasal 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kenapa? Karena kita menjadi angkuh, melihat semuanya. Kita jadi angkuh, jadi sombong, kita sering menghakimi. Buat apa, saudara? Kata-kata yang tidak membawa berkat, itu yang dipakai iblis supaya matamu, imanmu itu buta, mata rohanimu itu buta, dibutakan dengan ilah zaman. Jangan mau. Amin. Sekarang fokuskan hidupmu, karena Tuhan akan menjadi penghakim atau hakim yang sangat bijaksana. Tapi belum sekarang. Tuhan masih memberikan pintu pertobatan untuk kita semua. Jangan main-main. Ketika saya
mendapat vonis dari guru saya, opo Dik, maju ndredeg, ngomong ndredeg, tahu ya, ngewel itu sudah. Jadi tidak percaya diri, kemacau sudah pokoknya. Ya apa kamu dong, ngomong kok mau masuk kelas, naik kelas, itu secara logika saja. Saya terngiang-ngiang itu, tapi saya tidak marah, saya malah nangis. Ya. Saya berdoa sama Tuhan, benar toh Tuhan, saya ini pemalu, tapi saya pengen sekali untuk jadi seperti mereka, bisa melakukan pekerjaan tugas masing-masing. Yang penting saya bisa bahasa ini Tuhan, bahasa Inggris, tolong Tuhan, tolong. Kan bukan loh satu puasanya, saya belajar dan sungguh-sungguh Tuhan kasih malaikat ini, kasih tanda ini apa. Jadi ada tengerani satu-satu. Dan saya betul-betul hafal. Akhirnya nilai saya berapa? 100, saudara. Kenapa? Karena kita punya hasil usaha dari Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan hikmat. Hikmat dari surga itulah yang diperlukan. Jangan hikmat kepintaran kita terbatas, saudara. Disambung dengan kepintaran kita. Amin. Jadi kita menjadi indah di pemandangan Allah. Di sini mata Tuhan selalu mengawasi kita. Baik yang jahat Tuhan tahu, saudara. Maka itu mari kita imani Yohanes 3 ayat pasal 9 ayat 39 ini sebelum kita masuk di dalam doa pemberkatan besar-besaran. Saudara, ini Pak Ceklik, ya. Saya beri satu kesaksian. Kita ini lagi doa penyembahan, ya. Kemudian kami melihat tanah ini betul-betul keropos, ya. Jadi kalau kita mau injak secara fisik mungkin kita bisa ambles, saudara. Tapi itu kemurahan Tuhan, kemurahan Allah Bapa. Belum waktunya kiamat, jadi kita bisa menginjak tanah yang kita injak ini. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Tapi yang jelas tanah yang dari puluhan berjuta-juta tahun yang lalu, saudara, maaf bukan bulan, itu naik ke atas. Jadi tumbuh-tumbuhan semua segala macam warna-warnanya juga berbeda. Dan yang paling mengerikan itu batu-batuan itu bergerak semua seperti cacing kecil-kecil, batunya itu ada seperti binatang-binatang. Nah ini loh sering berbahaya. Kita tidak tahu alam roh, tapi hal-hal seperti itu kita harus paham bahwa Tuhan tidak ingin menghakimi kita dengan perkara itu. Tapi ini alam, itu terjadi. Tapi firman Tuhan kata, biarlah kamu datang kepadaku, karena aku ini hakim yang menghakimi kamu. Jadi serahkan semua masalahmu padaku. Itu adalah urusanku. Nah itu, jadi mari kita berkata bahwa hari ini aku sudah menjadi milikmu. Sebelum tanggal 6 itu terjadi penyembahan pengurapan besar-besaran, siaplah hatimu. Puasa, saudara, ya. Puasa, jangan menunggu saya. Puasa, Tuhan, tak serang besar no hatiku, Tuhan, siap no. Ya. Mengapa saya minta nomor telepon saudara atau saudara menghubungi saya atau sudah daftar? Karena saya mau saudara kuat, supaya tidak gagal tanggal 6 itu. Seluruh dunia akan mengalami hal itu, saudara. Ingat Pak Ceklik, di mana waktu itu kita masuk di KKR tahun berapa ya? 2015 nggak salah. Sebelum terjadi ada virus, pernah dengar? Pernah datang di KKR tahun 2015? Ya kan? Ada apa? Virus yang mematikan seluruh dunia. Bukan saya yang sakti, tapi Tuhan memakai, diutus kita supaya kita berjaga-jaga. Jangan main-main, saudara. Mari hari ini perlengkapi tubuhmu, perlengkapi rohmu, perlengkapi jiwamu untuk masuk betul panggilan Tuhan itu untuk saya. Bukan karena kamu itu sorot terus, oh ini karena kutuk, oh kamu ini kehilangan uang, tuh ini karena tidak ada, saudara. Ketika kita menjadi miliknya, Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Amin. Jadi kita imani bahwa Tuhan di atas segala-galanya, Dia berkarya di tengah-tengah kita. Lalu kata-kata yang terakhir di sini, saudara, saat Tuhan ditinggikan ke tempat yang tepat dalam hidup kita. Jadi kalau kita meninggikan Tuhan, membesarkan kerajaan surga, 1000 masalah diselesaikan sekaligus. Amin. Jadi tidak terhitung masalah. Tuhan pakai semuanya.
Iman nih saudara. Apakah manusia itu pernah jatuh di dalam dosa? Pernah. Tapi jangan ingat balik ke Tuhan. Amin. Tapi jangan terus kesalahannya. Kita harus menjadi dewasa. Amin. Kita imani bahwa Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Saudara, saya mohon dengan sangat saudara, setelah nanti saudara pulang, tolong cepet-cepet yang isi siapa-siapa yang datang. Kalau sampai meludak, so jangan marah, karena tidak ada tempat duduk. Dan tempat duduk saudara itu sudah tak doano, tidak bisa pindah-pindah. Amin. Jadi saudara berlomba-lomba untuk mendapat tempat duduk. Amin. Di tempat duduk itulah yang saudara ambil hak saudara, supaya kemurahan Tuhan ada di pihak kita. Tolong diisi saudara ya. Kalau saudara bingung-bingung, kasihkan ke Andre, tapi saya lebih suka kalau saudara langsung ke saya, supaya malam ini juga saya bisa mendoakan saudara. Amin. Tidak peduli pengurus, tolong segera didaftar ya, karena saya mau saudara berapapun, semakin banyak orang saudara datang, semakin kuasa Tuhan bekerja. 1 lilin dengan 10 lilin terang mana? 10. Semakin kita banyak orang, kemurahan Tuhan semakin percaya di tengah-tengah kita. Amin. Jadi tolong, karena tempat itu juga terbatas saudara, kita tidak bisa sebanyak mungkin, tapi kita harus batasi. Mumpung belum saudara, kalian ini mbok-mbokan nih kasarannya tuh, kamu ini adalah tiangnya setiap hari datang Senin tanggal Rabu, lah kok tidak dapat tempat duduk, kayak apa saudara? Ya, tolong saudara cepat catat dan daftarkan ke saya. Ya, itulah pengharapan saya, supaya kita bisa bertemu ya. Ada satu pelajaran lagi hari Rabu, di mana kita hidup masuk alam roh ya. Kita akan masuk di dalam alam roh, di mana roh kegelapan itu marah dan dia pindah ke tempat binatang. Itu kita masuk alam roh. Dan tolong kalau bisa puasa, karena kita masuk pengantaran alam roh ya. Jadi besok Rabu terakhir kita masuk dalam alam roh, kemudian Senin tanggal 6 kita masuk di dalam penyembahan, pengurapan berkat besar-besaran. Paceklik berlalu, tapi kita tetap diberkati oleh Allah. Amin.